kurang gerak tubuh, kurang digerak-gerakin. Sepertinya loh, Se. Ayo kita ajak adik-adik di rumah, kita nyanyi memuji Tuhan sambil kita menggerakkan tubuh kita supaya tubuh kita sehat. Mau? Oke adik-adik, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita naikkan pujian tangan kanan, tangan kiri. Ibadah ini menyenangkan hatimu dari awal hingga selesainya. Kami serahkan waktu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Masa kan kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Iya. Nah, bukankah Tuhan selalu sangat senang kalau kita dipanggil untuk melayani? Tuhan senang sekali kita melayani. Iya, betul. Jadi kalau waktu Lause kasih tugas untuk melayani, mau nggak? Mau ya, adik-adik pasti ya. Iya, apalagi itu untuk Tuhan. Pasti Tuhan sangat senang ketika kita melayani dalam pujian, dalam menghafal ayat hafalan, atau dalam memberikan pujian persembahan atau doa persembahan. Tuhan pasti sangat senang. Iya, betul. Ada lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Mana-mana Tuhan Panggil. Sambil kita mempersiapkan diri kita ya adik-adik ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ada teman kita juga yang akan memberikan persembahan pujian. Saya kerja
Saya kerja di ladangnya Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, when I look, will I see His love? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. The Bible tell me so. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati juga Lause yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian semua sudah mulai bersekolah? Mungkin ada yang sudah mulai masuk sekolah ya, sudah ada yang bisa ke sekolah, tapi sebagian juga masih online ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke sekolah, siapa yang mengajar kalian di sekolah? Ya, ibu guru, bapak guru, ya sudah pasti. Nah, kalau kalian online, siapa yang mengajar kalian belajar di rumah? Oh, ada mama, ada papa, ada kakak, ada sus, atau ada mbak ya. Nah, kalian pasti bukan hanya belajar di rumah, tetapi kalian juga belajar yang lain. Seperti saat ini kalian belajar di sekolah minggu ya. Belajar di sekolah minggu siapa yang ngajar? Oh, ada Lause. Nah, bukan hanya belajar tentang pelajaran. Selama kita hidup, kita semua adalah seorang siswa, seorang pelajar ya. Seperti Lause juga belajar ya. Banyak hal yang harus Lause belajar masak, belajar bikin kue, atau belajar apa saja. Lause juga butuh orang yang bisa mengajar Lause ya. Nah, kalau kalian mungkin butuh orang lain yang lebih dewasa, kalau Lause juga mungkin butuh orang lain yang lebih pintar untuk bisa mengajar Lause. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita belajar di dalam hidup ini tentang pelajaran firman Tuhan. Nah, Lause mau menceritakan tentang seorang pemuda. Nama pemuda itu adalah Timotius. Kalian pasti sudah pernah mendengar cerita ini. Nah, adik-adik, Timotius adalah seorang pemuda yang tinggal di Lystra. Timotius seperti kalian, mempunyai seorang ibu dan juga mempunyai nenek dan mempunyai ayah ya. Nah, Timotius juga belajar seperti kalian. Tetapi Timotius waktu itu diceritakan dalam firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mengajar Timotius firman Tuhan? Nah, yang mengajar firman Tuhan kepada Timotius adalah ibunya. Siapa nama ibu Timotius? Nama ibu Timotius adalah Ibu Eunike. Dan siapa nama oma Timotius yang mengajar Timotius tentang firman Tuhan? Ibu Louis, Oma Louis ya. Nah, adik-adik, Timotius mempunyai seorang ibu dan nenek yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka selalu belajar firman Tuhan, dan apa yang mereka pelajari mereka ajarkan kepada Timotius. Bagaimana Timotius harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Nenek Timotius juga mengajarkan hal yang sama kepada Timotius. Jadi Timotius ini belajar bukan hanya dari ibunya Eunike, tetapi juga dari omanya Louis. Dan apa yang diajarkan oleh Ibu Eunike dan Oma Louis kepada Timotius? Ya,
Ibu Yunika dan Ibu Yunika dan Oma Louis mengajarkan kepada Timotius tentang siapakah Allah itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan siang dan malam, dan yang menciptakan segala isinya. Kemudian juga mereka mengajarkan kepada Timotius tentang beberapa tokoh Alkitab yang seperti kalian sendiri juga tahu. Ada Bapak Abraham, ada Bapak Daud, Bapak Nuh, semua diceritakan kepada Timotius. Timotius tahu bahwa anak-anak yang taat kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Timotius belajar sejak kecil bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik, Timotius ternyata bukan hanya belajar dari Ibu Yunika dan Oma Louis. Ada seseorang juga yang mengajar kepada Timotius. Siapakah orang itu? Ya, dia adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah seorang pendatang yang sering datang ke rumah Timotius, datang ke kota Timotius di Lykra, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Suatu hari Bapak Paulus ini mencari seseorang, ya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, kepada orang lain. Dan Pak Paulus melihat bahwa Timotius mengerti banyak tentang firman Tuhan, dan dia mengajarkan lebih banyak hal lagi kepada Timotius tentang Allah, tentang Yesus sebagai juru selamat yang datang untuk menebus dosa manusia, yang mati di salib untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi adik-adik, Timotius bukan hanya belajar dari ibunya Yunika dan Oma Louis, tetapi Timotius juga belajar dari Paulus bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita melalui putranya. Dari situ Timotius belajar dan pengetahuannya makin bertambah, dan dia tahu siapa itu Tuhan. Kemudian Paulus memanggil Timotius untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Timotius dengan senang hati menerima pekerjaan yang diberikan oleh Paulus. Dia mengikuti Paulus kemana Paulus pergi, dan juga pergi menyampaikan berita Injil ini kepada banyak orang. Nah adik-adik, Paulus akhirnya harus meninggalkan Timotius seorang diri, dan Paulus melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Timotius menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cinta Tuhan kepada manusia. Paulus tidak meninggalkan Timotius, tetapi Paulus seringkali menulis surat kepada Timotius tentang firman Tuhan. Jadi Timotius tidak berhenti belajar. Dia tetap belajar setiap saat dari Paulus. Nah adik-adik, seperti Timotius, kita mau menjadi seperti Timotius, belajar firman Tuhan, kemudian kita juga mau menyampaikan firman Tuhan. Kita mau menyampaikan apa yang sudah kita dengar kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih. Dia yang sudah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita semua. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup menolong setiap kita. Kita mau berdoa untuk saat ini, dan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita bisa menjadi Timotius kecil. Sekalipun kita muda, tidak seorang pun bisa menganggap remeh kepada kita. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka melalui pertolongan Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, adik-adik, semangat, jangan putus asa ya. Tetap menyampaikan firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami ketika kami mendengar, kami belajar, dan ketika kami menceritakan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Biarlah kami selagi masih kecil, Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tetap semangat, dan biarlah kita bisa menjadi berkat
bisa menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita kasihi. Shalom. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wah, Rosa, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang sangat baik agar setiap kita boleh bertumbuh. Nah, Ini saatnya kita memberikan persembahan lewat rekening yang ada di bawah ini dan barcode yang ada di atas. Ya, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Kita akan memimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami mau membawa persembahan kepadamu. Mohon Engkau menerima persembahan kami ini. Semoga persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala kemuliaan kita panjatkan kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. syukur kami untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, memberikan persembahan kami, dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan saat ini, biar Tuhan yang memberkati, menolong, menyertai, memelihara kehidupan setiap anak-anak kami. Ketika mereka sedang belajar dari rumah, ketika mereka sedang melakukan aktivitas mereka, biar Tuhan yang menolong, memampukan mereka, menyertai dan memimpin hidup mereka. Juga bagi orang tua mereka, Tuhan tolong mereka dalam menjalankan usaha, dalam pekerjaan yang mereka lakukan, biar anugerah dan pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk waktu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, biar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, senang sekali ya. Tidak terasa kita sudah di bulan 9 ya adik-adik. Wah, kita
beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Wah, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan walaupun kita masih secara online ya adik-adik, tapi Losu berharap kita tetap semangat, kita terus berdoa biar ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita boleh kembali bersama-sama di sekolah minggu. Nah, hari ini Losu mau berterima kasih buat adik-adik yang sudah terus setia melayani, yang ditelepon sama Losu-losunya yang bersedia melayani. Terima kasih ya untuk pelayanannya. Juga untuk Losu-losu yang sudah memberitakan firman Tuhan dan membawa pujian hari ini ada Losu Lia dan Losu Foni. Terima kasih ya Losu. Sama-sama. Iya, nah biar semangat ini juga terus boleh ada di adik-adik ya dalam mengikuti ibadah kita ya walaupun via online ya. Ya, betul. Nah, Losu mau kasih pengumuman untuk beberapa hal. Yang pertama, terus lakukan proyek ketaatannya yang Losu terus buatkan buat kalian sehingga kalian boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kerjakan di rumah, foto kalau bisa masukkan di dalam grup kalian masing-masing ya, di kelas masing-masing. Nah, kemudian kalau ada Losu-losu yang mengirim absen di kelas, bisa dicek ya adik-adik, dicentang ya kalau kalian sudah beribadah. Nah, kemudian ada family altar ya Losu ya. Wah, menolong kita juga bertumbuh bersama mama papa ya untuk berdoa, baca firman. Nah, itu saja mungkin pengumuman dari Losu Mary. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap sehat dan kuat. Tuhan memberkati kalian semua. Kita berjumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.